Halo semuanya, kali ini kita akan coba merenungkan sesuatu yang sangat personal dan mendalam, yaitu makna salib. Ini bukan sekedar teori, tapi sebuah perjalanan yang kita harap bisa benar-benar menyentuh hati. Yuk kita mulai sama-sama. Pertanyaan ini, wah ini dalam banget ya. Ini diambil dari lirik lagu lama karya Isaac Watts. Ini bukan cuma sekedar lirik, tapi ini adalah titik awal kita. Pertanyaan ini seolah-olah memaksa kita berhenti sejenak dan bertanya, pengorbanan sebesar itu apa benar untuk saya? Jadi, langkah pertama untuk benar-benar mengerti makna salib itu adalah dengan berhenti melihatnya sebagai sebuah konsep yang jauh di sana. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai cermin. Cermin yang memantulkan dosa kita sendiri. Disinilah semuanya mulai terasa sangat pribadi. Ayat ini kan menegaskan sebuah kebenaran yang berlaku buat semua orang tanpa kecuali. Salib itu jadi bukti nyata betapa seriusnya dosa di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah sepele yang bisa dianggap enteng, tapi sesuatu yang ternyata butuh pengorbanan yang begitu besar. Dan disinilah momen yang paling menghancurkan hati itu terjadi. Saat kita melihat salib, kita dipaksa untuk berhenti cari-cari alasan atau nyalahin orang lain. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pengakuan yang paling jujur dan personal. Ini karena aku. Tanggung jawabnya ada di pundak kita masing-masing. Oke, jadi setelah kita sadar akan kenyataan ini, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, akui dosa itu sebagai milikmu sendiri. Kedua, stop kebiasaan menyalahkan keadaan atau orang lain. Dan yang ketiga, datanglah kepada Tuhan. Bukan dengan rasa bangga, tapi dengan hati yang benar-benar hancur dan tulus. Nah, setelah kita merasakan betapa beratnya dosa, sekarang kita beralih ke sisi lain dari salib yang luar biasa indahnya, yaitu sebuah kasih yang benar-benar bisa mengubah hidup, yang jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Coba deh perhatikan baik-baik timingnya di sini. Kuncinya ada di kalimat ketika kita masih berdosa. Kasih ini tuh nggak diberikan karena kita pantas atau karena kita sudah jadi baik. Justru sebaliknya, kasih itu diberikan saat kita berada di titik terendah kita. Itulah yang bikin kasih ini begitu luar biasa. Slide ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Ini adalah pertukaran yang paling agung. Di satu sisi ada kita, dengan segala dosa dan ketidaklayakan kita. Di sisi lain ada kasih Tuhan, yang rela berkorban dan tanpa syarat apapun. Ini sebuah pertukaran yang mungkin gak akan pernah kita pahami sepenuhnya, tapi bisa kita terima. Terus gimana dong cara kita merespons anugerah yang sebesar ini? Simpel aja sebetulnya. Pertama, terima dengan iman. Percaya kalau kasih itu juga buat kamu. Kedua, lawan setiap keraguan yang mungkin muncul di kepala. Dan ketiga, biarkan rasa syukur itu jadi fondasi cara kita hidup setiap hari. Kalau kita sudah bertemu dengan kasih yang seperti ini, secara otomatis itu akan membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa bersalah. Ini membawa kita pada sebuah pertobatan yang sejati, sebuah perubahan yang permanen dari dalam keluar. Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Pertobatan yang sejati itu bukan emosi sesaat yang hari ini ada, besok hilang. Bukan, ini adalah sebuah transformasi total. Artinya, ada perubahan arah hidup, perubahan pola pikir, dan perubahan cara kita menjalani semuanya. Ayat ini nunjukin ke kita, apa sih yang sebenarnya Tuhan cari? Dia bukan mencari kesempurnaan kita yang dibuat-buat, tapi dia mencari hati yang tulus, yang hancur di hadapannya. Sikap hati seperti inilah yang dia hargai dan gak akan pernah dia tolak. Jadi, harus kita ingat, pertobatan itu bukan satu peristiwa yang terjadi sekali lalu selesai. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Dimulai dari ketulusan hati, lalu diikuti dengan tindakan nyata untuk meninggalkan dosa dan dijalani lewat transformasi setiap harinya. Sekarang, kita sampai di bagian akhir dari perenungan kita. Kalau kita sudah menerima kasih yang begitu dahsyat, apa sih satu-satunya jawaban yang paling logis dan pantas? Jawabannya adalah penyerahan total, mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Yang menarik dari ayat ini adalah definisinya tentang ibadah. Ibadah kita yang sejati ternyata bukan cuma lagu pujian atau ritual di hari Minggu. Ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita yang kita serahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Oke, penyerahan total kedengarannya besar ya. Tapi artinya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, nggak ada lagi area hidup yang kita simpan buat diri sendiri. Semuanya kita serahkan.
kita berkomitmen untuk hidup taat pada firman-Nya dan secara sadar menempatkan Kristus di pusat setiap keputusan yang kita buat. Pada akhirnya, semua perenungan panjang kita ini mengerucut pada satu kalimat yang sangat sederhana, tapi punya bobot yang luar biasa. Tuhan hidupku milikmu. Ini adalah respons tertinggi dari hati kita terhadap pesan salib. Bukan lagi hidupku, tapi hidupmu di dalamku. Jadi, sebagai penutup, ingatlah hal ini baik-baik. Salib itu bukan cuma cerita sejarah yang kita pelajari di buku. Bukan juga cuma doktrin teologi yang rumit. Salib adalah sebuah undangan. Undangan yang hidup, yang ditujukan secara personal, langsung kepadamu hari ini. Dan sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Setelah kita melihat dosa kita, menerima kasih-Nya yang tanpa batas, dan mengerti panggilan untuk menyerah, apa jawaban hatimu hari ini? Ini adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil secara pribadi.